Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Galura Trirakasiwi serta teman saya Farha Syadidah, Puput Kurniawati serta Hani Damayanti. Di sini kami akan membahas mengenai depan. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan kepada Farha Syadidah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, di sini ada operasi biner, misalkan G bukan sama dengan 0, suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G kali G, hasilnya G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan bintang, maka operasi A kali B sama dengan C. Merupakan suatu pemetaan AB merupakan elemen G kali G ke C elemen G. Nah, pada operasi biner berdasarkan penjumlahan dan perkalian terletak pada notasi. Operasi biner pada operasi penjumlahan dinyatakan AB sebagai A plus B. Kemudian, untuk setiap perkalian, AB sebagai A kali B, hasil perkalian antara A dan B. Nah, untuk lebih memahami kembali tentang operasi biner, perhatikan keempat contoh berikut. Nah, di sini ada contoh pertama. Diberikan A ini anggotanya min 1, 1, dan operasi perkalian di aritmetika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmetika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Sini kita jawab, min 1 ini, min 1 dan 1 hasilnya ini 1, min 1, 1 hasilnya min 1, 1 dan min 1 ini hasilnya min 1, 1 dan 1 ini hasilnya 1. Karena C merupakan min 1 dan 1, maka C ini merupakan elemen A. Dengan demikian, AB ini elemen A kali A ke C elemen A pada suatu perkalian aritmetika merupakan suatu operasi biner pada A, karena C ini merupakan anggota A. Di sini ada contoh kedua, diberikan A sama dengan min 1, 1 dan operasi penjumlahan aritmetika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmetika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Kita jawab di sini, pada tabel kali ini min 1 dan 1 ini hasilnya min 2, min 1 dan 1 ini hasilnya 0, min 1 ini 0 dan 1 sama dengan 2. Nah, karena C sama dengan min 2, 02 dan C ini bukan anggota A, dengan demikian A, B ini bukan elemen A kali A. Untuk operasi penjumlahan aritmetika bukan suatu operasi biner karena C ini bukan termasuk dari elemen A. Boleh di next. Di sini ada contoh ketiga, diberikan suatu himpunan bilangan bulat Z dan suatu operasi A dikurangi B sama dengan 2A plus B min AB untuk setiap A, B elemen Z. Tunjukkan bahwa operasi kurangi merupakan operasi biner pada Z. Nah, kita jawab berdasarkan definisi operasi biner bahwa suatu operasi biner pada Z merupakan suatu fungsi dari Z kali Z merupakan hasilnya ini Z, sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi perkurangan merupakan operasi biner pada Z yang berlaku A min B sama dengan C merupakan suatu pemetaan AB elemen Z kali Z ke C elemen Z. Nah, perhatikan bahwa produk kartesius dari Z kali Z ini anggotanya min 1, 1 dari 1 sampai 100, min 1 90 karena Z merupakan himpunan tak terhingga, maka Z kali Z merupakan himpunan tak terhingga. Nah, di sini kita ambil sembarang A elemen Z anggota Z akan dibuktikan bahwa 2A elemen Z. Nah, kasus pertama untuk A elemen Z, maka 2A sama dengan A plus A elemen Z. Kasus kedua untuk min A elemen Z, maka min A plus min A sama dengan min A elemen Z. Nah, untuk kasus ketiga, untuk A sama dengan 0, maka 2, 0, hasilnya ini 0 plus 0 merupakan elemen Z. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap A elemen Z, maka hasilnya ini 2A ini merupakan elemen Z. Selanjutnya ambil sembarang A
B elemen Z akan dibuktikan bahwa 2A plus B merupakan elemen Z. Nih, di sini ada kasus keempat, misalkan A, B ini elemen Z positif, maka A plus B sama dengan 2A plus B merupakan elemen Z. Di sini ada kasus kelima, misalkan A, B ini merupakan elemen Z negatif, maka min A plus min B sama dengan 2 min A plus min B merupakan elemen Z. Kasus keenam, misalkan A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka A plus min B sama dengan 2A plus min B merupakan elemen Z. Kasus ketujuh, misalkan ada A elemen Z negatif dan B elemen Z positif, maka min A plus B sama dengan A min A plus B merupakan elemen Z. Terus selanjutnya ada kasus ke-8, misalkan A elemen Z positif dan B elemen 0, maka A plus B sama dengan A plus 0. Nah, ini juga merupakan sama dengan 2A, ini merupakan elemen Z. Terus ada kasus 9, misalkan A elemen Z dan B elemen 0, maka min A plus B sama dengan min A plus A sama 0 sama dengan plus 0 sama dengan 2 min A elemen Z. Terus ada kasus 10, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z positif, maka A plus B sama dengan 0 plus B sama dengan B. Nah, ini juga merupakan elemen Z. Sini ada kasus 11, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z negatif, maka A plus min B plus 0 plus min B sama dengan min B elemen Z. Terus ada kasus 12, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka A plus B sama dengan 0 plus 0, hasilnya ini 0, merupakan elemen Z. Berdasarkan kasus 4 sampai dengan kasus 12 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B, elemen Z, 2A plus B merupakan elemen Z. Terus kita di sini ambil sembarang A, B, elemen Z, akan dibuktikan bahwa AB ini merupakan elemen Z. Kita di sini ada kasus 13, misalkan AB elemen Z positif, maka AB merupakan elemen Z tersebut. Nah, kasus 14, misalkan AB elemen Z negatif, maka min A min B ini merupakan sama dengan AB, dan AB ini merupakan elemen Z. Terus di sini ada kasus 15, misalkan A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka A min B sama dengan min AB sama dengan min AB merupakan elemen Z. Di sini ada kasus 16, misalkan A elemen Z negatif dan B elemen Z positif, maka min A B ini merupakan sama dengan min AB. Ini juga merupakan elemen Z. Di sini ada kasus 16, misalkan A elemen Z negatif dan B elemen Z positif, maka min A B sama dengan min AB. Ini juga merupakan elemen Z. Di sini ada kasus 17, misalkan A elemen Z positif dan B elemennya 0, maka AB ini A kali B ini merupakan 0. Hasilnya, dan ini merupakan elemen Z. Di sini ada kasus 18, misalkan A elemen Z negatif dan B elemen 0, maka min A kali B sama dengan min A kali 0. Hasilnya ini 0, karena dan 0 ini merupakan elemen Z. Di sini kasus 19, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z positif, maka AB sama dengan 0 kali B. Hasilnya ini sama dengan 0. 0 ini merupakan elemen Z. Dan di sini ada kasus 20, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z negatif, maka AB sama dengan 0 kali min B. Hasilnya ini adalah 0. Dan 0 ini merupakan elemen Z. Dan kasus terakhir, misalkan A ini merupakan elemen 0 dan B ini elemen 0, maka AB ini 0 kali 0, hasilnya 0. Dan 0 ini merupakan elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 13 sampai dengan kasus 20 di atas, maka terbukti bahwa setiap A, B elemen Z,
AB ini merupakan elemen Z juga. Nah, di sini kita ambil sembarang AB anggota Z akan dibuktikan bahwa 2A plus B min AB berdasarkan kasus 1 sampai dengan kasus 20 terbukti bahwa untuk setiap A, B, elemen Z, 2A plus B min AB merupakan elemen Z. Dengan demikian, A kurangi B sama dengan C merupakan satu pemetaan AB elemen Z kali Z ke C elemen Z, sehingga operasi pengurangan merupakan operasi biner pada Z. Di sini ada contoh 4. Diberikan Z modul 3, anggotanya 3, 0, 1, 3, dan operasinya ini modul 3. Operasi penjumlahan modul 3, tunjukkan bahwa operasi modul 3 ini merupakan operasi biner pada Z anggota 3 ini. Kita jawab berdasarkan definisi operasi biner bahwa suatu operasi biner pada Z 3 ini merupakan suatu fungsi dari Z3 kali Z3, hasilnya ini Z. Sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi modulo 3 ini merupakan operasi biner pada Z anggota 3 ini yang berlaku A modulo 3 B sama dengan C merupakan suatu pemetaan AB anggota elemen Z3 kali Z anggota 3 ke C elemen Z anggota 3. Nah, berdasarkan tabel ini bahwa diperoleh 0 dan 0 ini 0, min 1, 1 ini 1, 0 dan 2, 2, min 1, 0 ini 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1. Nah, karena C ini anggotanya 0, 1, 2, maka C ini merupakan elemen Z3 karena dengan demikian AB ini merupakan elemen Z3 kali Z3 ke C elemen Z3, maka modulo 3 ini merupakan suatu operasi biner pada Z3 tersebut. Nah, berdasarkan, boleh di next. Nah, berdasarkan tabel Curly di atas, nanti diperoleh bahwa untuk setiap A, B elemen Z6 ini diperoleh A modulo B elemen Z6, sehingga disimpulkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Nah, kita bisa dilihat dari tabel kerja di sini bahwa disimpulkan penjumlahan modulo 6 ini merupakan operasi biner di Z. Kita masuk ke latihan 1 berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Nah, kita jawab yang pertama ini, operasi biner ini berlaku pada sifat ketertutupan dan terdefinisi dengan baik atau memiliki implikasi pemetaan. Yang kedua, kita mengambil dari dua buah elemen dan menghasilkan kodomain yang sama. Kita masuk ke definisi 6. Sifat ketertutupan pada operasi biner. Himpunan A yang tak kosong disebut tertutup karena operasi bintang. Jika setiap A, B elemen H, maka A kali B ini merupakan elemen H. Contoh, kita masukkan contoh 5. Himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan, sedangkan himpunan bulat rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Boleh di next ke atas. Nah, kita masuk ke latihan soal kedua. Berikan masing-masing dua contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, kita jawab contoh pertama, sifat ketertutupan. Misalkan Q adalah himpunan semua bilangan rasional, operasi pada Q didefinisikan oleh A bintang B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Untuk setiap A ini, B merupakan elemen Q. Operasi bintang pada Q ini merupakan operasi penjumlahan pada Q ini merupakan operasi biner, sebab untuk setiap A, B ini merupakan elemen Q. Yang kedua, apabila M kuadrat Z sama dengan A, B, C, D bilangan bulat, maka operasi biner penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks pada M kuadrat ini, Z ini masing-masing merupakan operasi biner. Nah, ini ada buktikan contoh dengan sifat
tertutup. Misalkan J ini adalah himpunan semua bilangan bulat operasi, yang ini pembagian pada Z bukan merupakan sifat ketutupan pada Z, sebab ada AB elemen Z kali Z, sedemikian hingga A bagi B merupakan elemen Z. Misalkan 3 dan 4, elemen Z kali Z, dan 3 bagi 4 ini bukan elemen Z. Terus kita misalkan ada N ini adalah himpunan semua bilangan asli. Operasi pengurangan dan pembagian masing-masing bukan merupakan sifat ketertutupan pada N, sebab terhadap bilangan-bilangan asli sifat ketertutupan pada N, sebab terhadap bilangan-bilangan asli misalkan 3 dan 5, sedemikian hingga 3 min 5 ini bukan elemen N, dan 3 dibagi 5 ini bukan elemen N. Cukup sekian yang disampaikan, dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Farhal sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Puput. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Di sini ada definisi 7, di mana sifat asosiatif pada operasi biner. Nah, suatu operasi biner bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila untuk setiap A, B, C elemen dari H berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Nah, di sini ada contoh 6, di mana yang pertama itu ada operasi penjumlahan pada bilangan bulat set berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C elemen dari set berlaku A ditambah B plus C sama dengan A plus B ditambah C. Nah, kemudian yang kedua ada operasi perkalian pada bilangan bulat set berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C elemen dari set berlaku A kali B, C sama dengan AB dikali C. Nah, kemudian yang selanjutnya ada operasi pengurangan pada bilangan bulat set tidak berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C elemen dari set berlaku A dikurangin B min C tidak sama dengan A min B dikurangin C. Mengapa demikian? Karena ada anggota bilangan bulat, misalnya 2, 3, 4, yang menyebabkan 2 dikurangin 3 min 4 tidak sama dengan 2, min 3 dikurangin 4. Nah, di sini ada catatan, kita dapat menggunakan counter example atau lawan contoh untuk menunjukkan tidak berlakunya suatu pernyataan matematis. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada operasi penjumlahan modulo 6 pada set 6 berlaku sifat asosiatif. Nah, kemudian selanjutnya ada latihan soal 3, di mana periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada set 6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini untuk memeriksa kebenaran sifat asosiatif dari operasi penjumlahan modulo 6 pada himpunan bilangan bulat 6 pada set 6, kita perlu memeriksa apakah A plus B ditambah C sama dengan A ditambah B plus C untuk setiap A, B, C elemen dari set. Nah, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. A ditambah B didefinisikan sebagai A plus B modulo 6. Nah, kita periksa sifat asosiatif. Di sini ada A plus B ditambah C didefinisikan sebagai A plus B ditambah C modulo 6. A ditambah B plus C didefinisikan sebagai A ditambah B plus C modulo 6. Nah, jika kedua persamaan di atas ini memiliki nilai yang sama untuk setiap A, B, C elemen dari set, maka sifat asosiatifnya berlaku. Nah, di sini ada pembuktian. A plus B ditambah C didefinisikan sebagai A plus B ditambah C modulo 6. Kemudian, A plus B ditambah C didefinisikan sebagai A plus B plus C modulo 6. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sifat asosiatif berlaku untuk operasi penjumlahan modulo 6 pada set 6.
Next. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada definisi 8, elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner. Elemen anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang apabila berlalu E bintang A sama dengan A dan A bintang E sama dengan A untuk setiap A elemen dari H. Nah, di sini ada contoh 7, di mana yang pertama itu ada 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat set, karena untuk setiap A elemen dari set berlaku A ditambah 0 sama dengan A, dan 0 ditambah A itu sama dengan A. Nah, kemudian yang kedua itu ada 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat set, karena untuk setiap A elemen dari set berlaku A dikali 1 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada set 6, karena untuk setiap A elemen dari set 6 berlaku A ditambah 0 sama dengan A, dan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, kemudian di sini ada latihan soal 4, di mana diberikan U10 itu sama dengan 1379 dan operasi perkalian modulo 10. Nah, apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan, kemudian berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Nah, kemudian kita kemukakan alasannya. Nah, di sini ada tabel Cayley, operasi perkalian modulo 10 di U10. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tabel Cayley-nya. Di sini ada 1379, 1379. Nah, 1 kali 1 itu 1, 1 kali 3 itu 3, 1 kali 7 itu 7, 1 kali 9 itu 9. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, berdasarkan tabel Cayley di atas ini bisa disimpulkan bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan, karena berdasarkan tabel himpunan U10 berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi perkalian modulo 10. Nah, kemudian U10 ini berlaku sifat asosiatif karena pada operasi asosiatif berlaku pada operasi perkalian dan penjumlahan. Oleh karena itu, terbukti bahwa U10 ini sama dengan 1379 itu elemen dari set 10. Nah, kemudian yang selanjutnya ada U10 tidak memiliki elemen identitas. Nah, mengapa? Karena tidak ada elemen yang memenuhi syarat tersebut. Tidak ada E dalam U10 yang memiliki hasil identitas ketika dikalikan dengan anggota lainnya. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa U10 tidak memiliki elemen identitas untuk operasi perkalian modulo 10. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada definisi 9, yaitu elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner. Elemen atau anggota A pada himpunan A disebut elemen inverse untuk operasi biner. Apabila berlalu, A biner B sama dengan E dan B biner A sama dengan E untuk setiap A anggota H. Lalu ada contohnya di sini. Min A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena setiap anggota A bilangan bulat Z berlaku A tambah min A dan sama dengan 0 dan min A ditambah A sama dengan 0. Lalu juga ada diberikan set 6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi benar di set 6. Inverse dari 0 adalah 0 karena 0 modulo 6, 0 sama dengan 0. Inverse dari 1 adalah 5 karena 1 modulo
Penjumlahan modulo 6, 5 sama dengan 0. Inverse dari 2 adalah 4, karena 2. Penjumlahan modulo 6, 4 sama dengan 0. Inverse dari 3 adalah 3, karena 3 penjumlahan modulo 6, 3 sama dengan 0. Inverse dari 4 adalah 2, karena 4 penjumlahan modulo 6, 2 sama dengan 0. Inverse dari 5 adalah 1, karena 5 penjumlahan modulo 6, 1 sama dengan 0. Kemudian ada latihan soalnya di sini. Nomor satunya, apakah elemen identitas hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik atau dan kemukakan alasannya? Jawabannya iya. Dalam sebuah struktur aljabar, elemen identitas untuk suatu operasi biner bersifat unik, sedangkan elemen identitas tidak selalu bersifat unik. Dalam operasi biner, elemen identitas adalah elemen yang ketika dioperasikan dengan elemen lain dalam himpunan, menghasilkan elemen tersebut kembali. Misalnya, dalam penjumlahan bilangan bulat, elemen identitas adalah 0, karena apapun bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0 akan tetap sama. Uniknya, jika ada dua elemen identitas, misalnya 0 dan 1, maka himpunan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai struktur aljabar. Yang nomor 2 yaitu berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4 yang tadi sudah disampaikan oleh Puput, tentukan inverse-nya. Jawabannya itu inverse dari 1 adalah 1, karena A kali 1 per A itu sama dengan 1. Lalu inverse dari 3 adalah 7, karena masuk ke grup siklik yang menyebabkan A pangkat N, anggota bilangan Z. Lalu inverse dari 7 adalah 3, karena sama seperti halnya yang 3 tadi, grup siklik, yaitu A pangkat N, anggota bilangan Z, dan inverse dari 9 adalah 9, karena A kali 1 per A sama dengan 1. Selanjutnya, nomor 3. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Jawabannya, dalam himpunan yang A, pertama, dalam himpunan bilangan bulat, dengan operasi penjumlahan, setiap bilangan bulat A memiliki inverse min A, karena A ditambah min A itu sama dengan 0. Nah, identitas penjumlahan kan 0, jadi misal ada bilangan A itu 5, ditambah inverse-nya itu min 5, maka sama dengan 0. Kemudian B, dalam himpunan bilangan bulat positif dengan operasi perkalian, setiap bilangan bulat positif A memiliki inverse 1 per A, karena A kali 1 per A itu sama dengan 1. Lalu C, dalam himpunan matriks persegi dengan operasi penjumlahan, setiap matriks A memiliki inverse min A, karena A tambah min A sama dengan matriks 0. Selanjutnya, yang D, dalam himpunan matriks persegi invertibel dengan operasi perkalian matriks, setiap matriks invertibel A memiliki inverse A inverse, karena A kali A inverse sama dengan matriks identitas. Lalu E, dalam himpunan fungsi real kontinu dengan operasi komposisi fungsi. Setiap fungsi fx yang memiliki inverse gx memiliki inverse gx, karena f gx sama dengan x dan g fx sama dengan x. Selanjutnya untuk nomor 4, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen inverse, dan kemukakan alasannya. Jawabannya, himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan, misalnya, pada himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan, tidak ada elemen inverse untuk setiap bilangan bulat positif, karena pengurangan tidak dapat mengembalikan ke angka asal jika hanya diketahui hasilnya. Yang kedua, himpunan matriks persegi dengan operasi perkalian matriks, tidak semua matriks persegi memiliki inverse. Sebagai contoh, matriks singular tidak dapat diubah menjadi matriks identitas dengan perkalian atau tidak memiliki inverse. Yang ketiga, himpunan fungsi real dengan operasi komposisi fungsi
Tidak semua fungsi real memiliki inverse. Misalnya, fungsi konstan seperti f(x) sama dengan 2 tidak dapat memiliki inverse karena tidak ada pemetaan satu-satu dari himpunan bilangan real ke dirinya sendiri. Yang keempat, himpunan vektor 2D dengan operasi cross product. Tidak semua vektor 2D memiliki vektor yang dapat di-cross-product-kan untuk menghasilkan vektor tertentu. Lalu yang kelima yaitu himpunan string dengan operasi konkatenasi. Tidak semua string memiliki string yang dapat dikonkatena untuk menghasilkan string yang diinginkan. Selanjutnya ada definisi 10, yaitu grupoida. Himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni setiap anggota H1, H2, anggota H1, biner H2, anggota bilangan H. Contohnya itu, himpunan bilangan asli N disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan, karena setiap anggota N1, N2, anggota bilangan N berlaku N1 tambah N2 anggota bilangan N. Selanjutnya itu ada himpunan bilangan asli N bukan grupoida terhadap operasi pengurangan, karena anggota N1, N2, anggota bilangan N yang menyebabkan N1 dikurangi N2 itu bukan anggota bilangan N, dengan N1 kurang dari N2. Lalu C, himpunan bilangan bulat asli disebut grupoida terhadap operasi pengurangan, karena setiap anggota Z1, Z2 anggota bilangan bulat yang menyebabkan Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat merupakan mengapa demikian? Yang pertama kasus 1, misalkan Z1, Z2 anggota bilangan bulat positif dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Lalu kasus 2, misalkan Z1, Z2 anggota bilangan bulat positif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Lalu untuk kasus ketiganya, misalkan Z1, Z2 anggota bilangan bulat negatif dengan Z1 kurang dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Dan kasus empatnya, misalkan Z1, Z2 anggota bilangan bulat negatif dengan Z1 lebih dari Z2, maka Z1, Z2 anggota bilangan bulat. Kasus 5, misalkan Z1 anggota bilangan bulat positif dan Z2 anggota bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus 6, misalkan Z1 anggota bilangan bulat negatif dan Z2 anggota bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus 7, misalkan Z1 anggota bilangan bulat positif dan Z2 anggota 0, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus 7, misalkan Z1 anggota bilangan bulat negatif dan Z2 anggota bilangan 0, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus 9, misalkan Z1 anggota 0 dan Z2-nya anggota bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Kasus 10, misalkan Z1 anggota bilangan 0 dan Z2 anggota bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Dan kasus 11, misalkan Z1 anggota 0 dan Z2 anggota 0, maka Z1 dikurangi Z2 anggota bilangan bulat. Selanjutnya ada latihan soal 6. Diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi biner, periksalah apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila yang pertama itu A biner B sama dengan 1/2 A tambah B, setiap anggota A, B, anggota bilangan Z. Jawabannya itu A biner B, 1/2 A tambah B tidak tertutup atau tidak grupoida karena 1/2 A tambah B bukan anggota bilangan bulat. Misal,
A-nya itu 1 dan B-nya itu 2, maka 1/2, 1 ditambah 2 sama dengan 1/3/2 harusnya ini, mohon maaf. Bukan bilangan bulat. 3/2 itu kan bukan bilangan bulat. Lalu yang kedua, A biner B sama dengan A tambah B tambah 2AB. Setiap anggota AB, anggota bilangan bulat, itu tertutup atau grupoida karena A tambah B tambah 2AB anggota bilangan bulat. Misal A-nya itu 1, B-nya itu 2, maka 1 ditambah 2 kali 1 kali 2 itu sama dengan 7. 7 itu kan anggota bilangan bulat. Lalu yang ketiga, A biner B sama dengan A. Setiap A, B anggota bilangan bulat, maka itu adalah grupoida karena setiap AB itu kan sudah jelas anggota bilangan bulat. A-nya anggota bilangan bulat dan B-nya itu anggota bilangan bulat. Lalu yang keempat, A biner B, A ditambah 2B, setiap A, B anggota bilangan bulat. Jawabannya itu adalah grupoida karena setiap anggota AB bilangan bulat dan A tambah B itu sama dengan C, di mana C itu anggota bilangan bulat juga, maka A tambah 2B sama dengan, yaitu anggota bilangan bulat. Nah, untuk yang nomor 5-nya, A biner B sama dengan 0. Untuk setiap A, B, anggota bilangan bulat. A itu bukan grupoida karena A biner B itu tidak sama dengan 0 atau kalau nggak salah itu A biner B itu sama dengan C. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Hani. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada definisi 11, yaitu semigroup. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H itu disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 elemen himpunan H, sehingga H1 bintang H2 merupakan elemen himpunan H. Lalu yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 bintang H2 bintang H3 akan sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Lalu untuk selanjutnya di sini ada definisi 12 yaitu monoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama itu, H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 elemen himpunan H. Sehingga H1 bintang H2 juga merupakan elemen himpunan H. Lalu yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif bila H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Lalu syarat yang ketiganya itu untuk setiap H elemen himpunan H akan ada tepat satu elemen H yang mengakibatkan bintang H sama dengan H dan H bintang sama dengan H. Di sini kita ada contohnya. Yang pertama itu, himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian adalah monoida. Karena untuk setiap N1, N2, N3, elemen N berlaku. Yang pertama, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian, karena N1 dikali N2 merupakan elemen N. Lalu yang kedua, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian, karena N1 dikali N2 dikali N3 sama dengan N1 dikali N2 dikali N3. Lalu yang ketiga, ada satu elemen N yang mengakibatkan 1 dikali N sama dengan N dan N dikali 1 sama dengan N. Lalu di sini ada contoh yang bukan monoida, yaitu himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan. Bukan monoida karena tidak ada
elemen N yang mengakibatkan E ditambah N sama dengan N atau N ditambah E sama dengan N. Untuk suatu N-nya itu elemen himpunan bilangan asli N. Nah, selanjutnya itu ada latihan soal ke-8, yaitu berikan contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, di sini tuh ada himpunan bilangan bulat. Z terhadap operasi penjumlahan adalah sebuah monoida. Karena untuk setiap A, B, C elemen Z berlaku sifat yang pertama itu, Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena A ditambah B itu adalah elemen bilangan bulat atau elemen Z. Lalu yang kedua, Z berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan karena A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Lalu sifat yang ketiga itu ada elemen identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat, yaitu 0 karena untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.